Di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern, manusia berlari mengejar banyak hal: ketenangan, kebahagiaan, keberkahan, dan jawaban atas berbagai persoalan batin. Namun semakin cepat langkah kaki berpindah, semakin jauh hati tertinggal. Banyak yang mencari penawar bagi gelisahnya, ada yang mencari dalam harta, sebagian melalui hiburan, yang lain melalui pelarian sementara. Namun satu hal yang jarang diperhatikan, padahal ia telah ditanamkan Allah dalam diri setiap manusia: zikir. Zikir bukan sekadar menyebut nama Allah dengan lisan. Zikir adalah kembali, mengingat, menyadari, dan menghadirkan hati kepadanya. Ia bukan aktivitas ritual biasa, ia adalah obat. Dan yang menarik, ia adalah obat yang tidak dijual. Tidak dijual karena ia bukan barang. Tidak dijual karena ia tak bisa dibeli. Tidak dijual karena ia bukan milik dunia, tetapi anugerah dari langit. 1. Zikir, obat yang tidak dijual di dunia manapun. Jika seseorang sakit fisik, ia pergi ke apotek. Jika tubuh lemah, ia mencari vitamin. Jika lelah, ia beristirahat. Namun ketika jiwa yang sakit, hati yang gelisah, atau pikiran yang berat, manusia sering tidak tahu harus mencari kemana. Sungguh, penyakit batin jauh lebih sulit ditangani daripada penyakit fisik. Betapa banyak orang terlihat baik-baik saja, tersenyum, bekerja, berbicara, tetapi hatinya penuh luka yang tak terlihat. Ada yang tampak kuat dari luar, namun malam hari menangis diam-diam. Ada yang hidup berkecukupan, tetapi jiwanya kosong. Ada yang punya keluarga, punya jabatan, punya semua yang diinginkan manusia, namun tidak tenang. Disinilah zikir bekerja. Ia tidak membutuhkan uang, tidak membutuhkan resep, tidak membutuhkan izin, tidak membutuhkan tempat khusus. Cukup kau pejamkan hatimu, sebut namanya, maka obat itu mulai bekerja dalam dirimu. Zikir seperti angin yang masuk melalui lubang kecil, tak terlihat, tak terdengar, tapi membuat ruangan yang panas menjadi sejuk. Ia seperti cahaya yang menyelinap ke kegelapan, mengubah tanpa suara. Dan yang lebih indah, zikir tidak pernah habis, tidak pernah kadaluarsa, tidak pernah terlambat. 2. Hati manusia, tempat sakit dan tempat sembuhnya. Setiap manusia membawa luka batin, entah luka masa lalu, luka karena kecewa, luka dikhianati, luka kehilangan, atau luka yang ia sendiri tidak mengerti. Dan hati memang diciptakan mudah sakit. Allah tidak menciptakan hati untuk menjadi batu. Hati memang lembut, rapuh, dan sensitif. Karena itu, penyembuhannya pun harus lembut. Harta tidak bisa menyembuhkan hati, ia hanya menyibukkan. Hiburan tidak menyembuhkan hati, ia hanya menunda. Pelarian tidak menyembuhkan hati, ia hanya memperpanjang penyakit. Yang bisa menyembuhkan hati hanyalah Zat yang menciptakannya. Seperti kunci yang dibuat khusus untuk satu pintu, hati pun memiliki kunci yang hanya cocok dengan satu nama: Allah. Itulah mengapa zikir menjadi obat paling mujarab. Sebab ketika hati kembali kepada sumbernya, ia menemukan apa yang hilang. Ketika hati mengingat Tuhannya, ia pulang. Dan hati yang pulang adalah hati yang sembuh. 3. Zikir mengobati kegelisahan yang tak bisa dijelaskan. Ada banyak kegelisahan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata. Ada sedih yang tidak bisa diceritakan. Ada beban pikiran yang tidak bisa dibagikan. Bahkan kepada orang terdekat sekalipun, manusia sering menyembunyikan luka-lukanya. Namun Allah mengetahui luka yang tak terucap dan air mata yang tidak menetes. Zikir membuat manusia mampu berbicara kepada Allah tanpa kata-kata. Sebab ketika namanya disebut, hati langsung tersambung. Seperti seseorang yang rindu, cukup mendengar nama yang dirindukan, hatinya bergetar. Banyak orang tidak sadar betapa hati mereka sebenarnya haus. Haus akan ketenangan, haus akan kasih sayang, haus akan kebermaknaan. Mereka minum dari wadah-wadah dunia yang menipu, tetapi rasa dahaga itu tidak pernah benar-benar hilang, sampai mereka meminum air yang benar, zikir. Allah berfirman, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ayat ini bukan slogan, ia adalah hukum alam batin. Seperti gravitasi yang tak terlihat, tetapi pasti terasa. Begitu pula zikir, ia menenangkan bukan karena kata-katanya, tetapi karena hubungan yang dibangunnya. 4. Zikir mengobati kesombongan yang tidak terasa. Penyakit paling berbahaya adalah penyakit yang tidak disadari. Salah satunya adalah kesombongan. Hati manusia mudah merasa, aku bisa, aku kuat, aku mampu, padahal semua itu hanyalah titipan Allah. Zikir membuat manusia kembali kecil. Ketika seseorang berkata subhanallah,
ia sedang mengakui bahwa Allah Maha Suci dan dirinya penuh kekurangan. Ketika ia berkata Alhamdulillah, ia mengingat bahwa semua nikmat berasal dari Allah. Ketika ia berkata Allahu Akbar, ia menempatkan diri sebagai makhluk yang lemah di hadapan Tuhan yang Maha Besar. Kesombongan adalah penyakit yang bisa menghancurkan amal. Sedangkan zikir adalah obat yang membawanya kembali kepada kerendahan hati. Orang yang hatinya lembut, tenang, dan tawadu selalu lahir dari zikir yang terus-menerus. 5. Zikir mengobati kerasnya hati. Ada banyak orang beramal, tetapi tidak merasa dekat dengan Allah. Ada yang beribadah, tetapi tidak merasakan manisnya. Ada yang membaca doa, tetapi seolah tidak menembus langit. Mengapa? Karena hati mereka keras. Hati bisa mengeras karena dosa, karena lalai, karena terlalu banyak memikirkan dunia, atau karena sibuk memuaskan ego. Dan hati yang keras adalah hati yang sakit. Zikir adalah palu yang mengetuk perlahan, menipiskan kerak-kerak itu sedikit demi sedikit. Tidak langsung bersih, tidak langsung lembut, tetapi akan melembut seiring waktu, seperti es yang mencair akibat sinar matahari. Perlahan, namun pasti, semakin sering seseorang berzikir, semakin lembut hatinya. Dan semakin lembut hati seorang hamba, semakin mudah ia menerima cahaya Allah. 6. Zikir mengobati kesedihan yang tidak bisa ditolong manusia. Ada kesedihan yang tidak bisa dihapuskan oleh pelukan, nasihat, atau kehadiran manusia. Ada luka yang tetap terasa meski orang-orang menenangkan. Dan sungguh, manusia sebaik apapun, tetap makhluk yang terbatas. Allah adalah satu-satunya tempat bersandar yang tidak pernah bosan mendengar keluhan hambanya. Bahkan ketika manusia merasa tidak punya siapa-siapa, Allah berkata, "Aku dekat." Zikir membuat seseorang merasa ditemani. Ketika malam terasa panjang dan sunyi, zikir membuat hati terasa penuh. Ketika hidup terasa berat, zikir membuat langkah terasa ringan. Sebab zikir bukan sekadar kata-kata, ia adalah energi ketuhanan yang menenangkan jiwa. 7. Zikir mengobati ketakutan akan masa depan. Banyak orang takut tentang hal-hal yang belum terjadi, takut gagal, takut kehilangan, takut ditinggalkan, takut miskin, takut sakit, takut masa depan yang tak pasti. Padahal ketakutan itu adalah bayangan dari pikiran, bukan kenyataan. Namun bayangan itu bisa sangat menekan batin. Zikir membuat manusia sadar bahwa masa depan berada dalam genggaman Allah. Ketika seseorang berulang kali menyebut namanya, ia seperti meneguhkan dirinya sendiri, "Aku tidak sendiri. Ada zat yang mengatur hidupku." Pada titik tertentu, seseorang yang rajin berzikir akan merasa bahwa apapun yang terjadi, ia tetap aman. Sebab ia tahu bahwa yang menulis takdirnya adalah Tuhan yang Maha Penyayang. 8. Zikir tidak dijual karena Allah tidak menjual kasih sayangnya. Mengapa zikir tidak dijual? Karena Allah tidak menjual kasih sayang, hidayah, ketenangan, atau kedekatan dengannya. Semua diberikan gratis, diberikan kepada siapa saja yang mau mengingatnya. Tidak perlu menjadi orang kaya, tidak perlu menjadi orang berpendidikan, tidak perlu menjadi orang sempurna. Bahkan pendosa yang hatinya patah pun diterima. Bahkan hamba yang banyak salah pun diperbolehkan berzikir. Inilah keindahan zikir, ia tidak menghakimi. Ia tidak memilah. Ia tidak membatasi. Orang yang paling buruk sekalipun, ketika menyebut Allah, maka Allah mendengarnya. Betapa maha pemurahnya Allah, yang memberikan jalan paling dekat kepadanya tanpa syarat dan tanpa biaya. 9. Zikir adalah obat yang efeknya langsung dan jangka panjang. Ada dua jenis efek zikir. 1. Efek langsung. Saat seseorang berzikir dengan khusyuk, hatinya terasa tenang seketika. Seperti angin yang meniup panas, seperti air yang meredakan dahaga. Ada rasa damai yang mengalir pelan. 2. Efek jangka panjang. Zikir yang dilakukan konsisten, pagi, petang, dalam perjalanan, saat bekerja, sebelum tidur, akan mengubah karakter seseorang. Ia menjadi lebih sabar, lebih ikhlas, lebih tenang, lebih mudah memaafkan, lebih bersyukur. Zikir tidak hanya menyembuhkan hati, tetapi juga membentuk jiwa. 10. Zikir adalah obat yang cara kerjanya tidak terlihat. Obat fisik terlihat, pil, kapsul, cairan. Namun zikir bekerja dalam dimensi yang tidak terlihat. Ia masuk ke ruang-ruang hati yang tidak bisa dijangkau manusia. Ia menyapu gelap, mengikis kesedihan, menghapus dosa, menenangkan jiwa, dan menyalakan cahaya. Orang yang berzikir tanpa henti, hatinya akan menjadi cahaya. Wajahnya akan memancarkan keteduhan.
Ucapannya menenangkan. Kehadirannya membawa kesejukan bagi orang lain, meski ia tidak menyadarinya. 11. Zikir adalah obat yang menghidupkan hati. Tanpa zikir, hati ibarat tubuh tanpa oksigen. Ia tetap hidup, tetapi lemah. Ia tetap berjalan, tetapi rapuh. Zikir adalah napas bagi batin. Banyak orang merasakan hidupnya kosong, tanpa arah, tanpa rasa, meski ia memiliki banyak hal dunia. Itu karena hatinya kekurangan oksigen. Namun ketika ia mengingat Allah, ia seperti menemukan detak jantung baru. Hidup kembali. 12. Tidak ada obat untuk hati selain zikir. Para dokter bisa menyembuhkan tubuh. Teman bisa menenangkan dengan kata-kata. Keluarga bisa memberi dukungan. Namun hanya Allah yang bisa menyembuhkan hati. Itulah sebabnya zikir menjadi obat yang tidak tergantikan. Seseorang bisa mengkaji banyak buku, belajar banyak ilmu, mendapatkan banyak pengalaman, tetapi jika hatinya tidak pernah berzikir, ia akan tetap merasa kosong. Namun seseorang yang sederhana, yang mungkin tidak banyak ilmu, tidak banyak pengalaman, tetapi lisannya basah dengan zikir, ia bisa menjadi hamba yang paling tenang dan paling dekat dengan Allah. 13. Zikir, obat yang tidak dijual, tetapi bisa hilang jika tidak dijaga. Meskipun tidak dijual, zikir bisa hilang dari hati jika tidak dijaga. Hati yang sibuk dengan dunia akan mudah lupa. Hati yang banyak dosa akan semakin berat untuk berzikir. Jika zikir sudah hilang dari hati, hidup menjadi gelap. Bukan karena Allah menjauhi, tetapi karena manusia yang menjauh tanpa sadar. Oleh sebab itu, zikir harus dijaga seperti cahaya lilin yang ditiup angin. Dijaga pagi dan petang, dijaga saat senang maupun sedih, dijaga dalam kesibukan maupun keheningan. 14. Zikir adalah bukti cinta Allah pada hambanya. Tidak semua orang bisa berzikir. Banyak yang ingin, tetapi hatinya berat. Banyak yang mencoba, tetapi lisannya kaku. Banyak yang tahu pentingnya, tetapi tidak mampu istiqomah. Maka jika engkau dimudahkan untuk berzikir, meski hanya sedikit, itu tanda Allah mencintaimu. Jika engkau bisa mengucapkan la ilaha illallah saat hati sedang kosong, itu tanda Allah memanggilmu. Jika engkau bisa berkata astagfirullah ketika berbuat salah, itu tanda Allah membimbingmu. Jika engkau bisa tersentuh saat mendengar nama Allah, itu tanda Allah menempatkan cahayanya dalam hatimu. Zikir bukan sekadar amalan, zikir adalah anugerah. 15. Zikir itu obat yang tidak dijual, tetapi bisa diraih oleh siapa saja. Zikir adalah obat paling murah, paling mudah, paling ampuh, dan paling cepat bekerja. Tidak perlu modal, tidak perlu pengetahuan tinggi, tidak perlu tempat khusus. Cukup hadirkan hati, cukup sebut namanya, cukup buka pintu batinmu, maka ketenangan itu akan datang, karena zikir menghubungkanmu dengan Zat yang memiliki segalanya. Jika engkau merasa gelisah, berzikirlah. Jika engkau merasa sedih, berzikirlah. Jika engkau merasa takut, berzikirlah. Jika engkau merasa lemah, berzikirlah. Jika engkau merasa tersesat, berzikirlah. Sebab zikir bukan hanya obat. Zikir adalah jalan pulang, dan rumah hati hanyalah satu, Allah. Zikir adalah jembatan antara kelemahan manusia dengan kekuatan Allah. Ketika seseorang mulai terbiasa menyebut namanya, ada sesuatu yang berubah dalam dirinya, meski ia sendiri tidak langsung menyadarinya. Seperti benih yang ditanam jauh di dalam tanah, ia tidak terlihat, tidak terdengar, tidak tampak hasilnya. Namun waktu, kesabaran, dan ketulusan akan membuat benih itu tumbuh, memunculkan akar, kemudian menjadi batang, lalu melebar menjadi cabang, hingga akhirnya berbuah ketenangan. Begitu pula zikir, ia bekerja diam-diam, tidak ada suara keras, tidak ada gerakan mencolok, tidak ada tanda-tanda yang dramatis. Namun hati yang sebelumnya gelap perlahan menjadi terang. Dada yang sebelumnya sempit perlahan menjadi lapang. Dan pikiran yang sebelumnya kacau perlahan menjadi jernih. Sebagian orang tidak menyadari perubahan itu, tetapi orang-orang di sekitarnya merasakan. Kadang manusia merasa dirinya baik-baik saja, tetapi dunia batinnya sudah hampir runtuh. Namun satu kalimat zikir yang keluar dari hati yang tulus dapat menjadi pondasi baru bagi bangunan jiwanya. Ketika manusia memasrahkan dirinya dalam zikir, ia sebenarnya sedang membiarkan Allah memperbaiki bagian-bagian dirinya yang selama ini rusak. Tidak heran banyak ulama berkata bahwa zikir adalah obat yang tidak bisa dijelaskan cara kerjanya, tetapi bisa dirasakan hasilnya. Sama seperti cinta, tidak dapat dijelaskan dengan teori, tetapi terbukti dengan rasa.
Zikir lahir dari cinta Allah kepada hambanya dan dari kerinduan hamba kepada Tuhannya. Tidak ada hubungan di dunia ini yang lebih dekat daripada hubungan seorang hamba yang mengingat Tuhannya. Seseorang mungkin melakukan banyak amalan, tetapi jika hatinya tidak berzikir, ia akan merasa kosong. Sebaliknya, ada orang yang amalnya sederhana, ilmunya tidak banyak, tetapi hatinya terus menyebut Allah, maka ia menjadi hamba yang istimewa. Bukan amal yang membuat seseorang dekat dengan Allah, tetapi hati yang hidup. Dan hati hidup dengan zikir. Di antara keajaiban zikir adalah kemampuannya memadamkan api hawa nafsu. Nafsu seringkali seperti api yang membakar pikiran dan tindakan manusia. Ia membuat seseorang tergesa-gesa, marah, iri, takut, dan tamak. Nafsu bisa membutakan mata dan melemahkan tekad. Namun ketika lidah menyebut Allah dalam zikir, api itu mereda sedikit demi sedikit. Tidak padam seketika, tetapi melemah hingga akhirnya mati. Seseorang yang terbiasa berzikir akan merasakan bahwa dirinya tidak mudah terbawa emosi. Ia mampu menahan diri, bertindak dengan tenang, dan menjaga ucapannya. Ia tidak mudah tersinggung, tidak mudah iri, dan tidak mudah panik. Semua itu bukan karena ia hebat, melainkan karena hatinya selalu terhubung kepada Zat yang Maha Menenangkan. Zikir juga membuat manusia lebih melihat dunia dengan kacamata akhirat. Ia tidak lagi terpesona oleh gemerlap dunia, meski tetap bekerja keras dan menjalani hidup dengan penuh tanggung jawab. Ia tidak lagi mudah sakit hati ketika dicaci, dan tidak terlalu senang ketika dipuji, sebab ia tahu bahwa yang terpenting bukan bagaimana manusia melihatnya, tetapi bagaimana Allah menilainya. Disinilah zikir menjadi pengawal hati. Ia menjaga dari penyakit yang paling berbahaya, ujub, ria, dan sombong. Ketika seseorang menyadari keterbatasannya di hadapan Allah, ia tidak memiliki alasan untuk sombong. Ia mungkin mendapatkan nikmat, tetapi ia sadar bahwa semua itu hanyalah pinjaman. Dan apapun yang dipinjamkan, sewaktu-waktu bisa diminta kembali. Seseorang yang hatinya hidup dengan zikir juga mudah memaafkan. Bukan karena ia lemah, tetapi karena ia melihat segala sesuatu dengan kacamata rahmat Allah. Ia sadar bahwa Allah mengampuni dirinya yang penuh dosa, maka bagaimana mungkin ia tidak mengampuni manusia lain yang juga penuh kekurangan. Ia merasa ringan memaafkan, bukan karena dia tidak terluka, tetapi karena ia telah menyerahkan luka itu kepada Allah. Kemampuan memaafkan adalah tanda kesehatan hati. Dan salah satu cara paling cepat untuk menyehatkan hati adalah zikir. Semakin sering seseorang mengingat Allah, semakin kecil hatinya menyimpan kebencian. Ia tidak menjaga dendam, ia tidak memperpanjang sakit hati. Ia tidak memelihara racun batin. Sebab hatinya yang lembut tidak tahan menahan kegelapan terlalu lama. Ada saat-saat ketika manusia merasa hidupnya buntu. Semua doa seakan tidak terkabul. Semua pintu seakan tertutup. Semua jalan seakan berhenti. Di saat seperti itu, zikir menjadi cahaya yang menuntun. Ia seperti obor di tengah malam yang gelap. Ia menunjukkan bahwa meski manusia tidak melihat jalan keluar, Allah selalu melihatnya. Dan jika Allah melihatnya, pertolongan bisa datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Zikir juga menjadi kekuatan di saat manusia merasa tidak mampu. Ada beban yang terlalu berat untuk ditanggung sendiri. Ada keputusan yang terlalu sulit untuk dipilih sendiri. Ada ujian yang terlalu besar untuk dilalui sendiri. Namun ketika seseorang menyebut nama Allah, kekuatannya tiba-tiba bertambah. Ini bukan kekuatan fisik, tetapi kekuatan batin, kekuatan yang hanya datang dari Allah. Dalam zikir, seseorang merasakan bahwa ia tidak pernah benar-benar sendirian. Meskipun semua orang pergi, meskipun tidak ada yang mendengarkan, meskipun tidak ada yang menolong, Allah tetap ada. Dan kedekatan dengan Allah adalah kedekatan yang tidak bisa digantikan oleh siapapun. Ia jauh lebih dekat daripada keluarga, lebih dekat daripada sahabat, bahkan lebih dekat daripada diri sendiri. Ketika seseorang berzikir, ia seperti memanggil Allah, dan Allah menjawab panggilannya dengan kasih sayang. Banyak orang merasa bahwa mereka yang berzikir sedang mencari Allah. Padahal hakikat, Allah lah yang lebih dulu mencari mereka. Allah lah yang menggugah hati mereka untuk mengingatnya. Jika tidak karena kasih sayang Allah, manusia tidak akan mampu berzikir walau satu kali. Di antara keutamaan zikir adalah kemampuannya memperbaiki hubungan antar manusia. Hati yang dekat dengan Allah akan sulit menyakiti orang lain. Hati yang lembut akan memilih kata-kata yang baik. Ia tidak suka menyakiti. Ia tidak suka menggunjing. Ia tidak suka memfitnah. Sebab hatinya selalu penuh dengan nama Allah,
dan nama Allah tidak pernah berjalan beriringan dengan keburukan. Seseorang yang rajin berzikir memiliki keteduhan yang terpancar dalam dirinya. Orang-orang merasa nyaman berada di dekatnya. Mereka merasa damai meski hanya berbicara sebentar. Ini bukan karena ia berbicara banyak tentang agama, tetapi karena hatinya bersih. Cahaya zikir memancar melalui tingkah laku, bukan hanya kata-kata. Zikir juga mengisi hati dengan keberanian. Bukan keberanian yang sombong, tetapi keberanian yang lahir dari tawakal. Seseorang yang percaya sepenuhnya kepada Allah tidak lagi takut menjalani hidup. Ia tidak takut terhadap rezeki. Ia tidak takut terhadap takdir. Ia tidak takut terhadap manusia. Ia hanya takut kepada Allah. Dan takut kepada Allah bukanlah ketakutan yang menekan, tetapi ketakutan yang membebaskan dari segala ketakutan lain. Zikir memberi manusia kemampuan untuk menerima sesuatu yang sulit diterima. Kehilangan, musibah, kegagalan, semua menjadi ringan ketika seseorang mengingat bahwa Allah tidak pernah membuat keputusan yang salah. Jika sesuatu hilang dari dirinya, itu berarti Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Jika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, itu berarti Allah sedang mengatur sesuai rencananya, bukan rencana manusia. Ketika seseorang berzikir di saat sedih, ia sedang menenangkan dirinya bahwa kesedihan itu tidak abadi. Ketika seseorang berzikir di saat gembira, ia sedang menjaga dirinya agar tidak lupa. Ketika seseorang berzikir di saat lemah, ia sedang menguatkan hatinya. Ketika seseorang berzikir di saat bingung, ia sedang meminta petunjuk. Zikir adalah kompas spiritual yang selalu menunjukkan arah kembali kepada Allah. Ada hikmah besar mengapa zikir diperintahkan untuk dilakukan setiap waktu. Karena setiap waktu hati bisa kembali sakit. Setiap waktu pikiran bisa kembali kacau. Setiap waktu nafsu bisa kembali bangkit. Setiap waktu syaitan bisa kembali menggoda. Zikir adalah tameng yang tidak boleh dilepas. Jika dilepas sebentar saja, hati mudah kembali gelap. Seseorang yang sudah merasakan manisnya zikir akan merasa ada yang hilang ketika ia tidak berzikir. Hatinya gelisah, dadanya terasa sempit, pikirannya kembali bercabang. Ini bukan karena ia sedang ditimpa masalah, tetapi karena ia kehilangan hubungannya dengan Allah. Dan kehilangan itu lebih menyakitkan daripada kehilangan hal dunia. Ketika zikir sudah menjadi kebutuhan, bukan sekadar kewajiban, maka seseorang telah mencapai salah satu tingkat tertinggi dalam kedekatan kepada Allah. Ia berzikir bukan karena ingin pahala, tetapi karena hatinya tidak mampu meninggalkan Allah. Sama seperti seseorang yang mencintai seseorang, ia akan selalu ingin mengingatnya. Begitu pula hati yang mencintai Allah, ia tidak bisa tidak berzikir. Di akhir perjalanan hidup, ketika seseorang sudah tidak lagi punya kekuatan, tidak lagi punya jabatan, tidak lagi punya harta, bahkan tidak lagi punya banyak teman, zikir tetap bisa dilakukan. Ia menjadi sahabat paling setia. Ia menjadi cahaya paling terang. Dan ia menjadi penolong paling agung. Menjelang kematian pun, zikir adalah amalan terakhir yang akan menenangkan ruh sebelum ia meninggalkan dunia. Ketenangan yang diberikan zikir adalah ketenangan yang tidak bisa dibeli, tidak bisa diwariskan, dan tidak bisa dipaksa. Ia hanya bisa didapatkan oleh mereka yang menghadapkan hati kepada Allah dengan tulus. Dan mereka yang mendapatkan ketenangan itu akan melihat hidup dengan cara yang berbeda. Sebab pada akhirnya, manusia tidak sedang mencari dunia, tidak sedang mencari pujian, tidak sedang mencari pengakuan. Manusia hanya sedang mencari ketenangan. Dan ketenangan itu hanya berada di satu tempat, hati yang selalu berzikir kepada Allah. Ada rahasia besar yang Allah letakkan dalam zikir, rahasia yang tidak semua hati mampu merasakannya. Sebagian orang membaca tasbih, tahmid, takbir, tetapi hatinya kosong. Sebagian orang mengucapkan istighfar, tetapi tidak merasakan pembersihan. Sebagian lainnya membaca tahlil, tetapi dadanya tetap berat. Ini bukan karena zikirnya tidak memiliki kekuatan, tetapi karena hatinya belum dibuka oleh Allah untuk menerima cahaya itu. Sebab zikir bukan hanya tentang ucapan, tetapi juga tentang pintu hati yang harus dibukakan oleh Allah sendiri. Hati manusia seperti rumah. Ada rumah yang pintunya terbuka, sehingga cahaya mudah masuk. Ada rumah yang pintunya tertutup, rapat, sehingga cahaya sulit menembus. Ada pula rumah yang pintunya terbuka tetapi banyak debu dan kotoran menutupi lantainya, sehingga cahaya yang masuk tetap tidak memantul dengan indah. Begitu pula hati yang sering lalai. Meski ia berzikir, zikir itu hanya masuk melalui lisan, tidak menembus dada yang dipenuhi karat dunia. Namun Allah Maha Penyayang.
Dia tidak pernah membiarkan hambanya terlalu lama dalam kegelapan. Jika seseorang sudah mencoba berzikir, meski sering lalai, meski sering lupa, meski hatinya sering kosong, tetapi ia terus memaksakan dirinya untuk tetap mengingat Allah, maka Allah akan membuka pintu itu sedikit demi sedikit. Lama-kelamaan, cahaya zikir akan masuk dan memenuhi ruangan batin yang selama ini gelap. Inilah sebabnya para guru sufi selalu menekankan bahwa zikir harus dilakukan terus-menerus. Tidak peduli apakah hati sudah nyaman atau belum, apakah pikiran kacau atau tenang, apakah lisan lancar atau berat. Sebab zikir bukan hanya amalan, tetapi ketukan. Lisan yang berzikir mengetuk pintu hati. Ketukan itu mungkin belum didengar, tetapi jika terus dilakukan, pintu itu akhirnya terbuka. Ada banyak orang yang menganggap zikir sebagai kegiatan pengisi waktu. Mereka berzikir ketika menunggu, ketika tidak ada pekerjaan, atau ketika merasa malas melakukan hal lain. Padahal zikir bukanlah pengisi waktu, melainkan penghidup waktu. Waktu yang dilalui tanpa zikir adalah waktu yang kosong. Ia seperti hidup tanpa ruh. Tetapi waktu yang diisi dengan zikir, meski hanya beberapa detik, memiliki nilai keabadian di sisi Allah. Waktu yang digunakan untuk berzikir tidak pernah sia-sia. Allah tidak melihat kuantitasnya, tetapi keikhlasannya. Bahkan zikir yang dilakukan tanpa rasa pun tetap membawa berkah. Sebab zikir yang dilakukan dalam keadaan hati mati dapat menjadi sebab hidupnya hati kembali. Ketika seseorang berkata, "Astagfirullah," meski dalam keadaan lalai, malaikat tetap mencatatnya sebagai permohonan ampun. Ketika seseorang berkata, "Subhanallah," meski sambil berjalan atau bekerja, kata itu tetap membawa cahaya ke dalam dirinya. Kadang manusia merasa tidak pantas berzikir karena terlalu banyak dosa. Mereka merasa malu menyebut nama Allah karena hidupnya penuh kesalahan. Namun jika hati penuh dosa, justru zikir adalah obatnya. Jika seseorang menunggu sampai dirinya suci sebelum berzikir, maka ia tidak akan pernah berzikir selama hidupnya. Sebab manusia tidak akan pernah benar-benar suci. Kesucian bukanlah syarat zikir. Zikirlah yang menyucikan. Seseorang yang sadar bahwa dirinya penuh dosa dan tetap berzikir, itulah tanda bahwa Allah tidak meninggalkannya. Allah sedang memanggilnya perlahan, mengingatkannya bahwa pintu taubat tidak pernah tertutup. Bahkan dosa yang besar bukanlah alasan untuk berhenti berzikir, justru dosa besar adalah alarm untuk mendekat lebih dalam. Banyak orang bertanya, bagaimana zikir bisa menghilangkan kegelisahan? Rahasianya sederhana, kegelisahan berasal dari rasa takut kehilangan, rasa takut tidak tercapai, rasa takut tidak diterima, dan rasa takut akan masa depan. Semua rasa takut itu berakar pada dunia. Sementara zikir menghubungkan hati dengan Allah, yang memiliki segala sesuatu. Ketika seseorang mengingat Allah, ia sedang mengingat pemilik rezeki, pemilik takdir, pemilik cinta, dan pemilik masa depan. Lalu bagaimana mungkin hatinya tetap takut jika ia sedang berpegang pada tangan yang mengatur segalanya? Zikir memindahkan pusat perhatian dari dunia kepada Allah. Saat seseorang berkata, "Hasbunallah wa ni'mal wakil," ia sedang menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah. Saat seseorang berkata, "La haula wa la quwata illa billah," ia sedang mengakui bahwa tidak ada kekuatan selain kekuatan yang datang dari Allah. Kata-kata ini bukan sekadar bacaan, ia adalah ikrar hati. Ia adalah tali yang mengikat jiwa pada ketenangan. Salah satu bentuk penyembuhan hati yang paling dalam melalui zikir adalah kemampuan untuk menerima takdir. Banyak orang tidak bahagia bukan karena mereka kurang rezeki, tetapi karena mereka tidak menerima takdirnya. Mereka memandang hidup orang lain dan merasa hidupnya sendiri tidak cukup. Mereka membandingkan keadaan mereka dengan keadaan orang lain, lalu hatinya rusak perlahan. Namun orang yang berzikir melihat takdir dengan cara yang berbeda. Ia percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidupnya bukanlah kebetulan. Ia percaya bahwa hal yang sulit sekalipun pasti memiliki hikmah. Ia percaya bahwa Allah tidak mungkin berbuat salah. Dan keyakinan ini tidak datang dari akal, tetapi dari hati yang dilatih dengan zikir. Zikir juga mengajarkan manusia untuk tidak terlalu bergantung kepada makhluk. Sebab makhluk bisa berubah, bisa pergi, bisa mengecewakan, dan bisa lupa. Tetapi Allah tidak pernah lupa, tidak pernah mengecewakan, dan tidak pernah meninggalkan. Ketika seseorang terlalu berharap kepada manusia, hatinya menjadi mudah sakit. Tetapi ketika ia berharap kepada Allah, hatinya menjadi kuat. Ada saatnya ketika Allah mengambil sesuatu dari hidup seseorang, bukan karena Allah ingin menyakiti, tetapi karena Allah ingin mengosongkan tempat itu agar bisa diisi dengan sesuatu yang lebih baik.
Zikir membantu manusia memahami hal ini. Zikir membuat seseorang melihat setiap kehilangan bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai penataan. Bukan sebagai kerugian, tetapi sebagai persiapan. Di antara keajaiban zikir lainnya adalah kemampuannya memperbaiki hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Banyak orang hidup tetapi tidak berdamai dengan masa lalunya. Mereka membawa luka yang belum sembuh selama bertahun-tahun. Mereka menanggung penyesalan yang tidak pernah selesai. Namun zikir mengajari seseorang untuk melepaskan apa yang tidak bisa diulang. Setiap astagfirullah yang diucapkan dengan tulus adalah sapuan lembut yang membersihkan noda lama. Setiap alhamdulillah yang diucapkan dengan sadar adalah langkah baru menuju penerimaan diri. Setiap Allahu Akbar adalah pengakuan bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari semua kesalahan masa lalu. Dalam zikir, seseorang belajar memaafkan dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa ia adalah manusia yang dibuat untuk salah, dibuat untuk lupa. Tetapi yang terpenting, ia juga dibuat untuk kembali. Allah tidak menciptakan taubat jika manusia tidak dibiarkan melakukan kesalahan. Allah tidak menciptakan zikir jika manusia tidak dibiarkan lupa. Maka setiap manusia yang kembali berzikir setelah melakukan dosa, sebenarnya sedang berjalan di jalan yang telah Allah siapkan khusus untuknya. Hati yang berzikir juga menjadi tempat yang ramah bagi kedamaian. Ia tidak memelihara prasangka buruk. Ia tidak mudah marah. Ia tidak menyimpan dendam. Sebab zikir mengikis ego. Ego adalah akar dari banyak penyakit hati. Tidak sedikit konflik yang terjadi karena ego, karena ingin menang, ingin dihargai, ingin dipuji, ingin dianggap benar. Zikir mengajarkan bahwa kebesaran hanya milik Allah. Dan ketika seseorang menyadari itu, ia lebih memilih untuk tenang daripada menang. Orang yang terbiasa berzikir tidak akan memaksa kehendaknya. Ia percaya bahwa jika sesuatu adalah miliknya, Allah akan memberikannya tanpa perlu ia memaksakan. Ia juga percaya bahwa jika sesuatu bukan miliknya, maka meski seluruh dunia mendukungnya, itu tidak akan menjadi miliknya. Inilah ketenangan sejati, kesadaran bahwa segala sesuatu berada di tangan Allah. Dan kesadaran ini lahir dari zikir. Seseorang yang hidup dalam zikir juga akan memiliki pandangan yang jernih. Ia melihat dunia bukan sebagai tempat tinggal abadi, tetapi sebagai jalan menuju keabadian. Ia menikmati dunia, tetapi tidak terikat padanya. Ia memanfaatkan dunia, tetapi tidak diperbudaknya. Ia bekerja, tetapi hatinya tidak lupa. Ia bersenang-senang, tetapi tidak melampaui batas. Ia bersedih, tetapi tidak putus asa. Inilah keajaiban hati yang telah ditenangi oleh zikir. Dalam kesunyian malam, zikir memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Saat manusia lain tidur, saat dunia sunyi, saat suara-suara dunia mereda, zikir yang keluar dari hati membawa kehangatan yang luar biasa. Malam adalah waktu ketika cahaya Allah turun lebih dekat kepada hambanya. Zikir di malam hari adalah dialog batin yang sangat intim. Disitulah seseorang bisa menangis tanpa dilihat manusia, bisa mengeluh tanpa takut dihakimi, dan bisa memohon tanpa malu. Zikir malam adalah penyembuh luka-luka yang dalam. Banyak orang sembuh dari kesedihan yang tidak bisa disembuhkan oleh apapun ketika mereka berzikir pada waktu sunyi itu. Mereka merasa seolah Allah sedang duduk bersama mereka, mendengar setiap keluhan yang tidak pernah mereka ceritakan kepada siapapun. Dalam zikir malam, seseorang menemukan kedamaian yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Pada akhirnya, zikir bukan hanya obat bagi hati, tetapi juga makanan bagi ruh. Ruh yang tidak mendapatkan zikir akan lemah, lapar, gelap, dan mudah tergoyahkan. Tetapi ruh yang disirami zikir setiap hari akan kuat, bercahaya, dan teguh. Inilah rahasia para wali Allah, bukan amal mereka yang membuat mereka dekat kepada Allah, tetapi hati mereka yang hidup dalam zikir. Ketika seseorang telah mencapai titik di mana zikir terasa seperti kebutuhan, bukan kewajiban, maka ia telah merasakan manisnya iman. Zikir menjadi seperti napas. Ia tidak bisa tidak berzikir. Nama Allah menjadi bagian dari dirinya. Ia menyebutnya tanpa sadar. Ia mengingatnya tanpa dipaksa. Ia mencintainya tanpa alasan. Dan ketika hati sudah sampai pada keadaan itu, dunia tidak lagi mampu menggoyahkannya. Tidak ada lagi yang benar-benar mampu membuatnya hancur. Tidak ada lagi yang mampu membuatnya putus asa. Sebab ia telah berpegang pada sesuatu yang tidak pernah goyah, Allah. Dan siapa yang memegang Allah, maka ia memegang ketenangan abadi.